Salam sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ya, sahabat terkasih, kali ini kita akan membahas yaitu berita viral mengenai Daniel Mananta ya, yang dikabarkan menjadi seorang mualaf setelah bertemu dengan Ustadz Abdul Somad. Bagaimana kebenarannya sahabat kasih Tuhan? Mari kita akan lihat videonya berikut ini. Kita masuk ke episode tahun 2022. Wah, ini yang ditunggu-tunggu nih. Aduh, sampai juga nih. Seru. Akhirnya kita bahas klarifikasinya atau mungkin apa tujuannya. Anda dari Corbusier ya teman-teman? bukan. Derry Corbusier, bukan Dedi ya. Ternyata ngomongin klarifikasi di sini juga. Enggak, bukan. Ini kan terkait dari audiens kita. Foto-foto Kasih solusi sama klarifikasi itu ya bisa di twist dikit sih. Kamasinya ya. Nah, ini kan. Oke. Aduh. Gimana tuh jadinya? Ini 2022 dong, jernihnya dong. Ini 2022. Yang kan, ini nyambung sini dong. Gue bisa menjawab pertanyaan Coach Rene tadi. Oke. Prosesnya gimana sih, Nel? Ya. Prosesnya menarik banget. Suara yang sama di hati gue ketika gue melihat Ustadz Abdul Somad ditolak untuk masuk Singapura. Wow. Hati gue ngerasa sedih dan gue pengen ngobrol sama beliau. Oke. Tapi gini, sebelumnya udah kenal belum? Belum sama sekali kenal. Berita itu naik dan gimana prosesnya? Lu DM? Ya ini mau gue ceritain. Wah. Aduh. Yuk siap-siap ya pasang. Saya mau buru-buru nih. Saya mau buru-buru nih. Junior biasa, junior gue masih kayak gini, masih kampung. Yang bull, old bull. Masih ya, boleh. Masih nggak tenang deh. Masih kerasa kerusuk ya. Oke. Lanjut. Harus kita ajarin lebih. Oke. So akhirnya ketika tadi yang gue bilang ya, di hati gue tiba-tiba ada kayak gerakan untuk reach out ke Ustadz Abdul Somad. Gue nurut. Akhirnya ketika gue ngobrol sama Ahmad Dhani dan sama ciri-ciri Haddad Alwi. Oh. Jadi di Daniel Tetangga Kamu gue ngobrol sama Haddad Alwi dan Ahmad Dhani. Abis itu gue nanya sama Ahmad Dhani gitu, bro lu ada kontaknya UAS gak? Ada. Nih gue kasih lo langsung, dia WA gue. Oke. Ya udah, di situ gue mulai gue kontak, gue tanya, itu gue dapet bukan UASnya tapi gue dapet salah satu sahabatnya gitu ya, yang ngebantuin UAS di sosial media dan lain-lain. Ya udah, jadi akhirnya gue reach out ke UAS. Gue kasih tahu niat gue apa dan ketika gue kasih tahu niat gue dan sepertinya disambut baik sama UAS juga. Ada yang ketiga, Agus Rahman. Ya, suaminya Dewi Sandra. Oh, oke. Akhirnya gue bilang sama Agus juga gitu, Gus, bro, for some reason nih gue nggak tahu kenapa gue coba reach ke UAS agak sulit sekali, bisa bantuin nggak? Oh ya bro, jangan khawatir, kita akan ngundang beliau juga kok nanti di musyawarah. Oh oke, thank you. Akhirnya dia reach out, habis itu ya udah, jadi akhirnya ketika beliau datang, emang beliau datang tuh cuma 2 kali ke Jakarta dan Daniel Mananta diselipin di situ. Ketika gue ajak UAS ngobrol, itu adalah hari kedua gue kena tifus. Oh. Jadi di hari pertama ketika gue kena tifus, gue berdoa sama Tuhan, gue bilang kayak Tuhan, ini maksudnya apa ya? Apakah ternyata selama ini gue salah mendengar hati gue. Gue pikir Tuhan pengen gue untuk reach out ke UAS. Atau mungkin sebenarnya Tuhan gak pengen gue reach out ke UAS. Jadi ternyata gue salah nih. Selama ini mungkin inilah cara Tuhan untuk menggagalkan obrolan kita gitu. Dengan memberikan gue COVID gitu kan. Ya udah akhirnya gue PCR. Gue bilang kalau misalnya hasil PCR-nya keluar positif, gue cancel semuanya. Gue batalin karena gue akan nurut sama Tuhan gitu kan. Nah ternyata gue negatif. Oke. Gue negatif, abis itu alright, ini gue udah gak ngerti deh, berarti gue tetap harus interview dong ya. Ya udah, paginya sebelum gue interview UAS, gue sampai infus bro.
gue infus vitamin C, gue infus banyak lah koktail gitu lah pokoknya supaya gue bisa seger gitu ketika ketemu sama UAS dan untuk interviewnya. Gue pokoknya harus seprofesional mungkin. Dan ketika gue interview UAS, gue blank banget, blank seblank-blanknya. Okay. Abis itu dia cerita, dan abis itu tiba-tiba dia diem. Aduh Nil, pertanyaan berikutnya apa nih? Gue langsung ngomong aja. Gue langsung ngomong, dan itu semua pertanyaan-pertanyaan yang gue tanya ke UAS, menurut gue itu source-nya bukan dari gue, karena Daniel Mananta yang profesional tidak akan mungkin bisa come up dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ngerti gak maksudnya? Paham. Oke. Menurut gue mungkin itu adalah semua bagian dari rencana Tuhan. Ketika gue ngomong, padahal otak gue itu lagi blank banget, tapi semua 1,5 jam lebih itu 1,5 jam obrolan kita itu udah dalam lindungan Tuhan gitu. Jadi bukan seorang Daniel lagi yang keluar, gitu. Diarahkan. Ya mungkin kalau orchestrate-nya gitu. Mungkin kalau that's a beautiful word. Kalau Daniel yang keluarin mungkin dengan gayanya begini. Dengan gayanya mungkin gue akan coba mikir, wah ini harus yang kontroversial gimana nih? Oke, ini gimana caranya supaya gue. Jadi di situ gue yakin banget Tuhan lagi menunjukkan kasihnya atau cintanya kepada gue dan juga kepada UAS. Oke. Ya kan, supaya kita bisa membangun hubungan bersama-sama. Lu tau gak, gue selalu bilang ini ke teman-teman gue bilang ketika ada orang ngeliat gue duduk bersama UAS, abis itu fotonya itu tercapture, lu tau gak siapa yang tersenyum? Siapa? Tuhan. Aduh, Tuhan tuh tersenyum banget. Gue ngerasa Tuhan tuh seneng banget akhirnya ngeliat umatnya itu bisa duduk bersama dan bisa ngobrol bareng sambil ngeteh, sambil makan durian. Tahu nggak yang benar-benar tidak suka banget siapa? Setan. Oh iya. Ini setan tuh marah banget. Ini gue nggak ngerti deh. Padahal gue udah ngasih doktrin-doktrin tertentu ke Daniel. Padahal gue udah ngasih teori-teori tertentu ke UAS. Kenapa mereka masih bisa duduk berdua dan bisa ngeteh bareng? Betul. Ini termasuk meja ini. Iya, betul. Termasuk meja ini. Iya. Ini gak make sense. Ini menurut gue padahal seharusnya tugasnya setan adalah selalu memisahkan, mencerai-beraikan. Tapi ini kenapa mereka bisa bersatu? Padahal taktik-taktik gue yang udah gue lakuin, media juga udah ngeblow up UAS sedemikian rupa, media blow up Daniel sedemikian rupa. Kok mereka bisa duduk bareng, duduk bersatu dan ngobrol? Setan marah sekali. Jadi ketika akhirnya Daniel Tetangga Kamu bersama Ustadz Abdul Somad tayang, wow, itu responnya very very good ya. Okay. Gue bukan ngomongin secara viewersnya, tapi gue ngomongin impactnya. Gue tidak menaruh subscriber, engagement sama viewers sebagai prioritas. Gitu. Okay. Prioritas pertamanya adalah impact. Dan kebermanfaatan okay. Atau pengaruhnya itu apa sih ke orang yang dengar gitu. Apakah hidup mereka akan menjadi lebih baik setelah mereka mendengarkan podcast tersebut? Okay. Right? Nah, this is crazy. Oh my goodness, this is crazy. UAS baru aja WA gue. I think 3 hari yang lalu. Dia bilang kayak dia kirim ke gue video TikTok ketika Ustadz Abdul Somad ngomongin soal manusia itu masuk surga bukan karena agamanya, amalnya, amal ibadah. Bukan karena amalnya, tapi karena rahmat dari Tuhan, rahmat dari atau kasih sayang dari Tuhan. Dia baru WA ke gue itu, dia kasih lihat videonya itu kan gue taruh sebagai TikTok dan habis itu gue taruh juga di Instagram gue. Dan ada seseorang yang tadinya ateis gara-gara nonton video tersebut, dia jadi balik lagi ke Tuhan. Oke, tapi intinya impactnya itu apa? Dan ini yang gue pengen tanyain juga nih ke semua yang lagi dengar gitu. Apakah ketika kita sudah mempunyai hubungan dengan Tuhan, apakah kita ketika kita beragama, apakah ketika kita setia mendengarkan Tuhan dan setia berdoa terus dan melakukan ritual-ritual kita, impactnya itu atau pengaruhnya atau buah-buahannya, apakah itu menyebarkan kedamaian, apakah menyebarkan kebencian atau kemarahan atau sukacita, apakah menimbulkan cinta atau malah menimbulkan kebanggaan harga diri. Oh lihat dong, gue gak pernah absen
gue paling rajin. Iya, Itu kan harga diri banget. Iya. Ya kan? Pride. Ataukah lu malah gila gue kangen banget punya masa kusyuk itu sehingga gue bisa ngobrol banget sama Tuhan sampai sedemikian rupa sampai gue bisa nangis kalau misalnya gue pikirin kasih sayangnya dia. Gitu kan? Jadi maksud gue podcast yang kita lakukan itu buahnya itu positif. Oke. Buahnya itu adalah kindness, buahnya adalah goodness, gentleness. People akhirnya jadi lebih gentle sama satu sama yang lain. Buahnya adalah love, peace, joy, patience gitu. Jadi kayak impactnya yang didapatkan dari obrolan kita ternyata positif. Oke. Dan itu yang membuat UAS bahagia banget dengan obrolan kita. Diundanglah gue ke Pekanbaru. Oh, nyampe lah adegan duren ini. Exactly. Dan ketika ini Pekanbaru kan? Yes banget. Oke. Jadi ketika beliau mengundang gue ke Pekanbaru, gue bilang, oke, saya tapi datang sama istri boleh nggak? Oke. Again, by the way, disclaimernya adalah ketika diundang, apakah gue harus pergi atau enggak? Gue doa dulu. Exactly. Gue sama istri gue doa dulu. Nah, ketika gue doa dan kita ngerasa sangat nyaman banget, kita merasakan damai di hati. Oke, kita berangkat ke Pekanbaru. That was beautiful. Ketika kita ke Pekanbaru, pada nanya dong, bikin konten atau enggak? Oke. Bawa kru enggak? Daniel berapa orang? Enggak, cuman gue sama istri gue. Loh, kru nggak mau dibawa untuk bikin YouTube podcast gitu? Enggak. Gue bener-bener cuman pengen membangun hubungan dengan UAS. Oke, nggak pakai konten, nggak. Tapi kalau misalnya kita videoin nggak apa? Ya itu terserah lu videoin aja. Tapi intinya, gue hanya ingin membangun hubungan dengan UAS. Kapan terakhir kita membangun hubungan dengan seseorang tanpa kita kontenin? Oh iya. Nah, sampailah di Pekanbaru. Ya, sampai di Pekanbaru dan akhirnya Ustadz pun juga sampai nanya gitu ya, nggak bawa kru? Cuma kita berdua, benar-benar literally kita berdua. Padahal beliau pengen menghargai kan, nggak apa-apa kalau lu mau. Exactly. Iya kan? Oh iya, sama Sama-sama pas di WA dia tanya gitu kan, ini mau nginep di hotel aja atau kita juga ada tempat sih di pesantren kayak gitu. Ya nginep di pesantren aja udah. Ustadz tinggal di mana? Ya di daerah pesantren. Ya udah kita di situ. Gitu. Jadi kita tinggal di rumah Oma. Which is Oma tuh apa? Rumah ibunya ini ada satu rumah yang dibangun untuk ibunya, tapi sayangnya ibu beliau meninggal di tahun 2019. Jadi yang belum merasakan rumah itu. Dan belum merasakan rumah itu. Oh. Tapi Ustadz sempat ngomong sih, kalau misalnya ibu saya masih hidup, dia akan menerima Daniel dengan sukacita, dengan senang hati, dan pasti Mas Daniel tuh Bang Daniel dikasih nginep di sini juga gitu. Ya, saya yakin juga sih Tat. Kayak gitu. Seneng banget gue dengerin, ya Allah. Ya kan? Ya. Jadi anyway, di situ kita membangun hubungan aja. What we did there adalah ngobrol. What we did there yang lu lihat di postingan kita. Makan, sambil makan, bangun hubungan. Dan jujur personally, menurut gue ini gue ditegor sih sama Tuhan gitu. Gue ngerasa hati gue ternyata tidak damai ketika gue pulang, dan abis itu kayak Neil, lu kan niatnya membangun hubungan. Jadi ketika niat kita ke situ untuk membangun hubungan, kita udah bilang kita nggak mau bawa kru, kita nggak mau bikin konten, kita benar-benar cuma pengen menikmati aja gitu. Nah, di malam pertama gue posting foto kita, actually foto gue sama Ustazah Fatimah juga sama Viola, kita berempat di rumah Oma, dan abis itu baru kita posting foto durian ini. Di situ abis ngeliat komentarnya, besoknya tiba-tiba udah berubah tuh niatnya. Dari yang tadinya pengen membangun hubungan, tiba-tiba kita harus foto untuk memperlihatkan inilah arti toleransi. Kita adalah pahlawan Indonesia yang akan memperlihatkan bahwa ini adalah cara sebenarnya untuk bertetangga dan bertoleransi. Tapi callingan gue untuk ke Pekanbaru bukan untuk itu.
secepat itu bisa berubah. Oh iyalah. Ya kan, secepat itu gue terbuai dengan komentar-komentar netizen. Secepat itu juga gue bisa terbuai dengan likes, dengan berapa ini berapa nih, berapa ratus ribu likes gitu, 300 hampir 350 ribu likes. Gila, ini gede banget likesnya, you know. Jadi dan habis itu media juga pada ngomongin adem, semua pada ngomong adem dan lain-lain. Gue ngerasa secepat itu gue terbuai untuk bikin konten supaya kita kasih lihat bahwa inilah cara toleransi. Gitu. Nah, akhirnya itu bikin gue kayak aduh gila, maaf ya Tuhan ya, emang gak sempurna nih, ternyata gue masih ada manusianya dan gue minta maaf di situ sih. Dan tapi ketika gue diinin, ya udah Nel, ingat ya, terus bangun hubungan lagi sama UAS gitu. Bangun hubungan terus aja, bangun hubungan terus. Pokoknya intinya lu bukan untuk memperlihatkan ketoleranan lu dan lain-lain. Intinya saat ini fokusnya adalah bangun hubungan. Ya udah. Oke. Ini kita udah bahas kemana-mana, detail udah dapet ya. Spiritual banget. Ada pertanyaan pamungkas saya yang akan saya tanyakan kepada Bang VJ Daniel ini. Ya itu. Bang, sebenarnya lu mualaf apa enggak sih? Oke. Kita tunggu setelah satu ini kita dikasih solusi. Tentunya setiap orang yang sudah betul-betul menyadari bahwa dia ditebus oleh Tuhan ya dengan darah yang mahal, dia tidak akan mau ya menggantikan hal itu dengan sesuatu yang fana. Ya, saudara Tuhan, firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Ingatlah bahwa kamu sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah Kristus. Oleh sebab itu, muliakanlah Allah dengan tubuh dan rohmu. Karena tubuh dan rohmu adalah milik Allah. Saya kasih Tuhan, justru kalau saya melihat apa yang dikerjakan oleh Daniel Mananta, di mana dia berusaha untuk memuliakan Tuhan ya, melalui hidupnya. Ya, saudara Tuhan, demikian video klarifikasi dari Daniel Mananta. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.